mempresentasikan UAS untuk perekonomian Indonesia dalam tema pengaruh politik terhadap perekonomian Indonesia. Berikut ulasannya. Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar, memiliki dinamika politik yang kompleks. Politik dan ekonomi adalah dua aspek yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Stabilitas politik, kebijakan pemerintah, proses pemilihan umum, tingkat korupsi, dan hubungan internasional adalah beberapa faktor politik yang dapat berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi sebuah negara. Di Indonesia, berbagai perubahan politik telah membawa dampak yang berbeda-beda terhadap pertumbuhan ekonomi, mulai dari era Orde Baru, reformasi, hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Setiap periode politik memiliki karakteristik dan kebijakan yang mempengaruhi perekonomian secara langsung maupun tidak langsung. Memahami bagaimana politik mempengaruhi perekonomian Indonesia yang sangat penting bagi para pengambil kebijakan, investor, dan masyarakat umum untuk membuat keputusan yang tepat dan strategis. Lalu kita masuk pada pembahasan. Stabilitas politik adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika situasi politik stabil, pemerintah dapat fokus pada implementasi kebijakan ekonomi tanpa gangguan. Ini memberikan sinyal positif kepada investor, baik domestik maupun asing, bahwa negara tersebut merupakan tempat yang aman untuk berinvestasi. Lalu contoh dan datanya adalah, selama periode Presiden Joko Widodo 2014 sampai 2019, Indonesia menikmati stabilitas politik yang relatif tinggi. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan rata-rata pertumbuhan PDB sebesar 5% per tahun menurut Bank Dunia. Kebijakan pro-investasi, pembangunan infrastruktur besar-besaran, dan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah berhasil menarik investasi asing langsung atau FDI yang signifikan. Sebaliknya, periode ketidakstabilan politik seperti era reformasi pada akhir 1990-an membawa dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian. Krisis politik yang diikuti oleh kerusuhan dan ketidakpastian hukum menyebabkan penurunan tajam dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 98, PDB Indonesia mengalami kontraksi sebesar 13,1% menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS. Lalu, kebijakan ekonomi pemerintah. Kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah sangat mempengaruhi oleh dinamika politik. Kebijakan yang mendukung bisnis seperti deregulasi dan reformasi birokrasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi dan daya saing. Lalu contoh dan datanya adalah sebagai berikut. Pada era Presiden Soeharto 66 sampai dengan 98, kebijakan ekonomi yang pro-bisnis dan deregulasi pada tahun 90-an berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Misalnya deregulasi sektor perbankan dan investasi asing langsung pada tahun 88 menarik banyak investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 7% per tahun selama dekade 80-an. Namun, kebijakan populis yang tidak didukung oleh fundamental ekonomi yang kuat dapat menimbulkan masalah. Misalnya, kebijakan subsidi bahan bakar yang diterapkan oleh beberapa pemerintah di Indonesia menyebabkan beban fiskal
yang berat dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Menurut data Kementerian Keuangan, subsidi bahan bakar pada tahun 2013 mencapai sekitar 300 triliun, yang merupakan sekitar 20% dari total belanja negara. Lalu pengaruh pemilihan umum. Pemilihan umum sering membawa ketidakpastian politik yang berdampak pada perekonomian. Investor cenderung menunggu hasil pemilu sebelum membuat keputusan investasi besar, yang dapat menyebabkan penurunan sementara dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu contoh dan datanya adalah pada pemilu presiden tahun 2019, IHSG mengalami volatilitas yang signifikan. Menurut data Bloomberg, IHSG turun sekitar 1,4% pada hari setelah pemilu. Ketidakpastian mengenai hasil pemilu dan potensi perubahan kebijakan ekonomi membuat investor cenderung berhati-hati. Namun, setelah hasil pemilu jelas dan pemerintahan baru terbentuk, pasar sering kali pulih dengan cepat jika kepercayaan terhadap stabilitas politik dan kebijakan ekonomi terjaga pada bulan-bulan berikutnya setelah pemilu 2019. IHSG mengalami pemulihan dan pertumbuhan kembali seiring dengan stabilnya situasi politik. Lalu, korupsi dan efisiensi pemerintahan. Korupsi adalah salah satu hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tingkat korupsi yang tinggi mengurangi efisiensi birokrasi, meningkatkan biaya bisnis, dan mengurangi daya saing ekonomi. Upaya pemberantasan korupsi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu contoh dan datanya adalah, menurut Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2021 sekitar diskor 38 dari 100, menempatkan Indonesia di peringkat ke-102 dari 180 negara. Tingkat korupsi yang tinggi ini menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan investasi asing dan pertumbuhan ekonomi. Upaya pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menunjukkan beberapa hasil positif. Misalnya, pada tahun 2019, KPK berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 4,1 triliun melalui penindakan korupsi. Namun, keberlanjutan konsistensi upaya pemberantasan korupsi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan daya saing ekonomi. Lalu hubungan internasional dan perdagangan. Kebijakan politik luar negeri dan hubungan internasional memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mendukung perdagangan internasional dan investasi asing dapat meningkatkan volume perdagangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu contoh dan datanya adalah sebagai berikut. Kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-Cina yang mulai berlaku pada tahun 2010 telah meningkatkan volume perdagangan antara Indonesia dan Cina. Menurut data BPS, ekspor Indonesia ke Cina meningkat dari 100 dari 16,8 miliar USD pada tahun 2010 menjadi 31,8 miliar USD pada tahun 2020. Selain itu, hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara mitra dagang utama yang juga penting. Misalnya, hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Jepang telah mendorong investasi Jepang di Indonesia. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, investasi Jepang di Indonesia mencapai 4,3 miliar USD pada tahun 2019. Solusi untuk mengatasi hambatan dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui stabilitas politik. Untuk mengatasi hambatan yang diakibatkan oleh dinamika politik dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia perlu menerapkan berbagai strategi dan kebijakan yang holistik. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diambil, yaitu memperkuat stabilitas politik. Stabilitas politik adalah dasar untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan stabilitas politik dengan mengadopsi langkah-langkah berikut. Yang pertama, dialog dan konsensus politik. Meningkatkan dialog dan mencapai
konsensus di antara berbagai kelompok politik untuk mengurangi ketegangan dan konflik politik. Lalu yang kedua, penegakan hukum yang kuat. Menegakkan hukum secara konsisten dan adil untuk mencegah ketidakstabilan politik dan kekerasan. Lalu yang ketiga, partisipasi politik, yaitu meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Lalu, pemberantasan korupsi. Korupsi adalah salah satu hambatan terbesar bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk mengatasi korupsi, pemerintah perlu satu, memperkuat lembaga anti korupsi, memberikan dukungan penuh kepada lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan memastikan independensi mereka. Lalu yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan melalui penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan melaporkan penggunaan data publik. Lalu, yang ketiga, hukuman yang berat. Memberikan hukuman yang berat bagi pelaku korupsi untuk memberikan efek jerah dan mengurangi praktik korupsi. Lalu reformasi ekonomi dan deregulasi. Kebijakan ekonomi yang pro-bisnis dan deregulasi yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk: pertama, deregulasi, mengurangi birokrasi dan regulasi yang berlebihan dan yang menghambat bisnis dan investasi. Lalu yang ketiga, reformasi pajak. Melakukan reformasi pajak untuk menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan efisien, serta memberikan insentif bagi investasi. Lalu yang ketiga, infrastruktur. Meningkatkan investasi dalam infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Lalu meningkatkan hubungan internasional dan perdagangan. Kebijakan politik luar negeri yang mendukung perdagangan internasional dan investasi asing dapat meningkatkan volume perdagangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk: yang pertama, perjanjian perdagangan bebas. Mengembangkan dan memperluas perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara mitra dagang utama. Lalu yang kedua, promosi investasi. Mempromosikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik melalui kampanye internasional dan penyediaan insentif bagi investor asing. Lalu yang ketiga, kerjasama regional. Meningkatkan kerjasama dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara lain di kawasan untuk mendorong integrasi ekonomi regional. Lalu meningkatkan efisiensi birokrasi. Birokrasi yang efisien sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Pemerintah dapat melakukan beberapa cara, yaitu reformasi birokrasi. Melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi hambatan administratif. Lalu yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Meningkatkan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka. Lalu yang ketiga, teknologi informasi. Menggunakan teknologi informasi atau mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi. Lalu kita masuk pada kesimpulan. Politik memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Stabilitas politik yang tercipta dari pemerintah yang kuat dan berintegritas mampu meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketidakstabilan politik dan tingkat korupsi yang tinggi dapat menurunkan efisiensi birokrasi, meningkatkan biaya bisnis, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah sangat mempengaruhi oleh situasi politik. Kebijakan yang pro-bisnis dan deregulasi ekonomi dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, sementara kebijakan yang tidak konsisten atau populis bisa menimbulkan ketidakpastian. Proses pemilihan umum yang membawa ketidakpastian politik yang dapat mempengaruhi investasi dan volatilitas pasar keuangan. Hubungan internasional dan kebijakan
Politik luar negeri yang mendukung perdagangan bebas dan investasi asing dapat meningkatkan volume perdagangan dan investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Indonesia perlu terus membangun hubungan internasional yang baik dan memastikan kebijakan perdagangan yang menguntungkan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia perlu menjaga stabilitas politik, menerapkan kebijakan ekonomi yang konsisten dan pro-bisnis, mengurangi korupsi, dan membangun hubungan internasional yang baik. Dengan demikian, Indonesia dapat memaksimalkan potensi ekonomi dan mencapai kesejahteraan yang baik bagi seluruh rakyatnya. Berikut adalah beberapa sumber referensi yang saya ambil. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.